Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semuanya yang sedang menonton video ini. Dimanapun kita berada, semoga senantiasa bahagia dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mencoba untuk menjelaskan segala sesuatu tentang ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Nabil Emirsyah. Nama saya Alika Utami. Perkenalkan saya Tiara Asifa. Perkenalkan nama saya Ega Kwansyah. Perkenalkan nama saya Muhammad Agil. Perkenalkan nama saya Telita Rahmas. Azamul. Kami adalah kelompok 1. Nah, baiklah langsung saja kita mulai presentasi mengenai ilmu ekonomi ini. Dimulai dari pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Mengenai pengertian akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Agil. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang terapkan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya dengan memiliki kebutuhan hidupnya yang tak terbatas, dengan sumber daya yang terbatas, dengan pertimbangan yang rasional dan terukur. Nah baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Agil tadi mengenai sejarah ilmu ekonomi dan perkembangannya. Nah, kita akan memulai mempelajari tentang sejarah ini berdasarkan susunan tokoh-tokoh yang memengaruhi perkembangan ilmu ekonomi yang ada sampai saat ini. Kita mulai dari tokoh yang pertama. Namanya adalah Plato. Plato ini adalah seorang filsuf Yunani yang hidup semasa 427 hingga 347 sebelum Masehi. Dia ini mempunyai magnum opus atau suatu karya yang diberi judul Republicans dengan gagasannya mengenai spesialisasi kerja. Jadi walaupun gagasan ini ternyata ditemukan dengan tidak sengaja, gagasan ini memberikan sumbangan yang besar untuk perkembangan ilmu ekonomi. Jadi kalau kita dengar dari judulnya Republikan, yang artinya republik, itu sebenarnya agak kurang nyambung ya sama ekonomi, karena ya republik itu biasanya berkaitan dengan kenegaraan, sedangkan ekonomi ya ekonomi. Nah, namun gagasannya ini tentang spesialisasi kerja itu ada kaitannya dengan ilmu ekonomi yang ada saat ini. Jadi menurut dia, kemakmuran suatu negara, apa yang ideal untuk suatu negara tergantung oleh spesialisasi yang dilakukan oleh masyarakat suatu bangsa secara alamiah. Jadi ketika masyarakat melakukan spesialisasi kerja, maka masyarakat dapat memanfaatkan tenaganya dengan lebih efisien dan efektif, sehingga masyarakat menjadi lebih menghasilkan atau produktif gitu. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke tokoh yang kedua. Tokoh kedua ini ternyata adalah murid dari Plato ini. Namanya adalah Aristoteles. Nah, saat berada di Athena, di Yunani sana, Aristoteles ini belajar dengan Plato selama 20 tahun. Jadi dia ini menyumbangkan gagasannya mengenai pertukaran barang dan kegunaan uang. Jadi menurut dia, kebutuhan manusia itu terbatas, namun keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, dari sini kita tahu kalau kebutuhan dan keinginan itu adalah dua hal yang berbeda walaupun memiliki beberapa persamaan. Kebutuhan dan keinginan ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Sekarang kita akan berlanjut sejarah ekonomi, perkembangan sejarah ekonomi pada tokoh yang ketiga, yaitu namanya adalah Xenophon. Jadi di buku yang kita pelajari ini itu sudah tertulis Xenophon namanya. Jadi Xenophon ini adalah tokoh pertama yang menggunakan istilah oikos nomikos.
Jadi apa sih oikonomikos itu? Oikonomikos ini berasal dari bahasa Latin, berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya adalah rumah tangga, sedangkan nomos artinya adalah peraturan, aturan hukum. Sedangkan oikonomikos sendiri artinya adalah pengelolaan rumah tangga. Jadi, berdasarkan kisah yang beredar, oikonomikos ini adalah upaya manusia dalam mengelola ladang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Nah, jadi kata oikonomikos tadi berkembang menjadi kata homo economicus. Maksud saya homo economicus. Nah, jadi ini tuh mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya, gitu. Berbagai cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, kita akan berlanjut ke tokoh yang keempat. Jadi ilmu ekonomi ini sama halnya dengan pohon, semakin lama akan semakin tumbuh dan semakin berkembang, ya kan? Nah, jadi selanjutnya kita akan beralih ke tokoh Adam Smith. Jadi Adam Smith ini saya rasa teman-teman semua yang baru masuk SMA atau yang berada di kelas 9 itu tidak asing lagi dengan Adam Smith ini, karena di kelas 9 itu nama Adam Smith ini disebutkan pada materi tentang keunggulan komparatif, ya kan? Saya masih ingat karena baru dipelajari aja tahun lalu gitu, pas kelas 9. Nah, baik, jadi si Adam Smith ini karena gagasannya dia dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi. Adam Smith ini adalah pria berkebangsaan Skotlandia. Dia memiliki karya namanya adalah The Wealth of Nations. Itu yang biasa dikenal adalah The Wealth of Nations. Namun sebenarnya judul aslinya itu lebih panjang, yaitu An Inquiry into the Natures and Causes of the Wealth of the Nations. Jadi di dalam buku ini tuh digambarkan kekayaan negara, kesejahteraan negara, khususnya bangsa-bangsa di Eropa. Jadi memang ya, negara-negara di Eropa ini tuh memang kaya-kaya banget gitu ya. Di Eropa itu negaranya itu kaya, kalau enggak sangat kaya. Ya biasanya kan ada negara yang kaya, ada yang miskin. Tapi kalau di benua Eropa ini negaranya kaya dan sangat kaya. Jadi memang Eropa ini memang sangat sejahtera ya. Nah, jadi kita tuh sebagian berpendapat kalau kekayaan ini diperoleh karena adanya duit, karena adanya uang, karena ada cuan. Namun menurut Adam Smith itu semua salah gitu. Jadi pendapat yang tadi kekayaan itu disebabkan karena emas, perak, uang atau apapun itu dibantah oleh Adam Smith ini. Menurutnya kekayaan dari bangsa-bangsa Eropa tersebut didapatkan karena jumlah dari seluruh nilai produksi barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dari pendapat dia ini, kita dapat mengasumsikan bahwa negara yang memiliki sedikit emas namun produktivitasnya tinggi akan lebih kaya dari negara yang memiliki banyak emas namun produktivitasnya rendah, gitu ya. Nah, saya rasa penjelasan mengenai sejarahnya kita cukupkan sampai di Adam Smith ini. Nah, lalu saya akan melanjutkan dengan perkembangan dari ekonomi di dunia ini. Jadi orang terdahulu dalam memenuhi kebutuhannya mereka meramu dan melakukan meramu dan berburu gitu. Dan masyarakat di masa ini mereka belum tinggal di tempat yang tetap gitu ya, melainkan mereka tuh hidupnya berpindah tempat, atau istilahnya tuh disebut dengan nomaden, hidup berpindah tempat gitu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat akhirnya hidup menetap. Namun kalau masyarakat ini hidup menetap,
Gimana kalau hewan-hewan yang biasa mereka buru di sekitar tempat mereka menetap menjadi habis, menjadi punah? Gimana? Mereka nggak bisa makan, mereka tentunya nggak dapat memenuhi kebutuhan mereka akan makanan. Jadi mereka mulai mengenal sistem bercocok tanam dan beternak untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, di masa ini juga masyarakat itu mengenal sistem barter. Apa itu barter? Barter itu adalah suatu proses pertukaran barang yang terjadi antara dua pihak tanpa menggunakan uang. Kenapa masyarakat dahulu tidak menggunakan uang? Karena zaman dulu belum ada yang namanya uang gitu. Jadi mau tidak mau masyarakat ini melakukan sistem barter ini gitu. Namun ternyata barter ini tuh tidak efektif, tidak relevan, apalagi untuk kehidupan manusia modern seperti kita yang sekarang ini. Karena apa? Karena pertama, sulit menemukan partner barter gitu ya. Jadi kita tuh belum tentu kita mendapat orang yang mau barangnya ditukar dengan apa yang kita mau tukarkan. Gitu. Misalnya kita butuh apel misalnya untuk dimakan dan kita punya kertas untuk dijadikan alat tukar dalam barter ini. Namun kita mencari-cari tidak ada orang yang mempunyai apel yang mau menukarkan apelnya dengan kertas yang kita miliki gitu. Jadi inilah yang menyebabkan barter ini menjadi tidak efektif lagi. Terus yang kedua adalah sulitnya mempertemukan orang dalam suatu tempat dalam satu waktu. Gitu, bisa aja partner barter kita tuh sebenarnya kita udah nemu partner barter kita, namun bisa aja si dia ini hari ini lagi sibuk gitu kan. Pas besokannya dia udah bisa, kitanya yang sibuk gitu, atau kita tidak memiliki tempat untuk bertemu satu sama lain gitu ya. Karena ya zaman dulu tuh emang agak susah, kendaraannya tuh belum secanggih yang sekarang. Terus yang ketiga, alasan kenapa barter ini tidak efektif adalah karena barter ini tuh dianggap tidak adil gitu. Jadi dua barang yang ditukarkan ini tuh tidak sebanding harganya. Misalnya orang-orang tuh saking butuhnya ya dengan makanan gitu. Misalnya apel tadi, mereka bisa aja menukarkan tas yang mereka miliki itu dengan apel ini gitu. Jadi apel ditukarkan dengan tas, apakah itu adalah suatu hal yang sebanding? Jelas enggak. Apel itu harganya tidak terlalu mahal, sedangkan tas itu harganya mahal kan. Nah namun mau tidak mau mereka harus melakukan ini gitu. Akhirnya masyarakat ini tuh mulai memikirkan tentang hal ini gitu. Karena barter tidak efektif, akhirnya mereka terus memikirkan bagaimana caranya dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk hidup dapat lebih efektif gitu. Akhirnya masyarakat menemukan sistem uang gitu. Jadi apa itu uang? Nah, mengenai penjelasan tentang uang ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Ega Ikhwansyah. Terima kasih. Bagaimana uang tercipta? Seiring perkembangan zaman, barang-barang barter digantikan oleh logam seperti emas, perak, dan tembaga yang dinamakan uang barang. Masalahnya, logam tidak cocok untuk transaksi dalam jumlah besar karena merepotkan, berat, perlu ruang yang besar dan jumlah pengangkut yang banyak. Hal inilah yang menyebabkan diciptakan alat tukar uang kertas. Di sini saya akan menjelaskan ahli ekonomi. Yang pertama ada David Ricardo. David Ricardo merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia ekonomi. Dilansir laman Britannica Econom yang lahir pada tanggal 18 April tahun 1772 ini dinilai sangat berpengaruh dalam perekonomian Inggris pada abad ke-19 dan meninggal pada tahun 1883. Yang kedua ada Irving Fisher. Irving Fisher adalah seorang ahli yang berasal dari Amerika Serikat, lahir pada tanggal 27 Februari
tahun 1887 di Sugar-Tree. Libri dan Liberty dalam namanya menyatakan bahwa Irving Fisher merupakan salah satu pakar matematika ekonomi terhebat sepanjang sejarah matematika yang meninggal pada tahun 1947. Ketiga ada John Maynard Keynes. John Maynard Keynes adalah ekonom hebat dari Inggris yang lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1883 di Cambridge dan meninggal pada tahun 1946. Yang keempat ada Beatrice Webb. Beatrice Webb adalah seorang pakar ekonomi sekaligus salah satu perempuan terhebat yang pernah dimiliki oleh Inggris. Lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1858 di Standish dan meninggal pada tahun 1943. Kelima ada Adam Smith. Nama Adam Smith adalah nama yang melegenda dalam sains di bidang ekonomi, bahkan merupakan salah satu tokoh besar yang meletakkan fondasi bagi perekonomian. Lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1723 di Kent County dan meninggal pada tahun 1790. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif digunakan untuk mengumpulkan keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Terus yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah analisis yang diterapkan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi. Terus yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah analisis yang menjelaskan mengenai definisi, hubungan kausalitas, dan cara kerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi makro, yang kedua ekonomi mikro, yang ketiga ekonomi syariah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kelebihan sistem ekonomi tradisional yang pertama, produksi tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Kelebihan sistem ekonomi komando yang pertama, pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Terus yang kedua, pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi yang relatif stabil. Terus yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Kelebihan sistem ekonomi liberal yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Yang kedua, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Terus yang keempat, sistem ekonomi campuran. Kelebihan sistem ekonomi campuran yang pertama, setiap ekonomi pemerintah dan swasta secara terpisah secara jelas. Terus yang kedua, hak milik perorangan diakui dan perintah mendorongnya. Terus yang kelima, kelebihan sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman ngerti dan maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, seperti yang telah saya katakan tadi, kebutuhan dan keinginan ini adalah dua hal yang berbeda walaupun memiliki beberapa persamaan. Jadi langsung saja saya jelaskan pertama mengenai keinginan. Jadi keinginan ini adalah segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh manusia. Karena apa? Karena jika manusia tidak memenuhinya, manusia akan bisa hidup dengan layak. Manusia tidak akan sakit-sakitan kalau keinginan tidak terpenuhi. Masyarakat tidak akan meninggal kalau keinginannya ini tidak terpenuhi.
gitu. Berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang hukumnya wajib untuk dipenuhi oleh manusia. Karena jika tidak dipenuhi oleh manusia, maka manusia itu hidupnya akan semakin sulit gitu. Hidupnya menjadi tidak layak, harkat martabatnya menjadi turun gitu ya. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya kita membutuhkan handphone gitu. Handphone apa aja itu, kita butuhnya handphone apa aja terserah. Keinginan kita adalah memiliki handphone merek Samsung atau merek iPhone. Jadi kebutuhan perbedaannya itu berbeda gitu, walaupun kita tuh ibaratnya tuh sama-sama membutuhkan handphone gitu. Nah, namun keinginannya itu lebih cenderung kepada kebutuhan akan barang-barang yang mewah. Seperti tadi yang saya sebutkan gitu, keinginan kita membeli HP iPhone misalnya. iPhone itu kan mewah ya bagi sebagian orang gitu. Nah, dalam pembagian jenis kebutuhan ini memiliki 4 pembagian, 4 jenis dalam kebutuhan ini. Pertama adalah jenis kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Nah, menurut intensitas kegunaannya itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling penting, yang paling wajib untuk dipenuhi oleh manusia. Karena jika tidak dipenuhi, maka manusia itu akan terganggu kehidupannya. Misalnya kebutuhan primer ini apa? Kebutuhan primer ini contohnya adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal gitu. Jadi ketika kita tidak memiliki makanan, gimana? Kita bisa sakit-sakitan, kita bisa meninggal malah. Jadi memang kebutuhan primer itu memang sepenting itu. Terus yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang tidak, sebenarnya kalau mau dipenuhi itu tidak apa-apa, sebenarnya memang harus dipenuhi. Cuman kalau tidak dipenuhi juga tidak terlalu mengganggu kehidupan kita. Misalnya apa? Misalnya kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan akan kendaraan pribadi. Kenapa saya memasukkan kendaraan pribadi ini ke kebutuhan sekunder? Karena jika kita tidak memiliki kendaraan pribadi, kita tetap bisa untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya menggunakan angkutan umum gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita tidak memenuhinya, hidup kita tidak akan terlalu terganggu gitu. Dan yang ketiga ini adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang cenderung kepada barang-barang mewah gitu. Jadi misalnya tadi di kebutuhan sekunder kita memerlukan kendaraan pribadi, di kebutuhan tersier ini kita membutuhkan kendaraan pribadi yang mewah. Misalnya mobil Alphard atau motor Ninja atau motor Aerox atau apapun itu gitu. Namun perlu diingat gitu, jenis dari kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya ini dapat berbeda bagi setiap orang, karena ini sifatnya relatif. Bisa saja orang menempatkan kebutuhan tersier orang lain ke dalam kebutuhan sekundernya. Misalnya apa? Misalnya kebutuhan akan sepeda. Kadang-kadang orang tuh ada yang sangat memerlukan sepeda, kadang-kadang ada yang tidak terlalu memerlukan sepeda, dan kadang-kadang ada yang memang tidak perlu sepeda sama sekali gitu. Jadi kebutuhan menurut intensitas kegunaannya ini sifatnya relatif, dapat berbeda-beda setiap orangnya. Terus yang kedua adalah jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Pertama adalah kebutuhan di masa sekarang. Nah, kebutuhan di masa sekarang ini adalah kebutuhan yang kita butuhkan tuh emang pada waktu itu saja. Misalnya apa? Misalnya adalah kebutuhan obat bagi orang yang sakit. Apakah orang yang sakit tersebut memerlukan obat di masa lalu sebelum dia sakit? Tidak kan? Apakah orang yang sakit ini memerlukan obat setelah dia sembuh di masa depan? Tidak kan? Orang yang sakit ini hanya memerlukan obat hanya ketika dia sakit saja. Makanya obat ini termasuk ke dalam kebutuhan di masa sekarang. Lalu yang kedua adalah kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu ini adalah keperluan yang kita perlukan di masa lalu,
masa sekarang dan di masa depan. Misalnya adalah kebutuhan kita akan makanan. Di masa lalu apakah kita makan? Iya. Di masa sekarang apakah kita makan? Iya. Di masa depan apakah kita makan? Tentu iya. Jadi makanan ini termasuk ke dalam kebutuhan sepanjang waktu. Terus yang ketiga adalah kebutuhan di masa depan. Tentu kita pernah mendengar peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Nah, payung ini ternyata adalah contoh dari kebutuhan di masa depan. Karena kita menyediakan payung tersebut sebelum hujan gitu ya. Jadi kita gunakan payung ini di masa depan ketika hujan itu turun. Lalu yang keempat adalah kebutuhan secara tiba-tiba atau mendadak. Yaitu kebutuhan yang memang kita tidak merencanakan kita bakal memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya adalah kebutuhan pengobatan bagi orang yang kecelakaan. Apakah kita menyiapkan pengobatan ketika kita kecelakaan? Tentu tidak, karena kita semua tidak berharap kita akan kecelakaan ya. Makanya keperluan pengobatan saat orang kecelakaan itu termasuk ke dalam kebutuhan tiba-tiba atau kebutuhan seketika itu. Lanjut ke jenis kebutuhan yang ketiga, yaitu jenis kebutuhan menurut sifatnya. Pertama adalah kebutuhan rohaniyah, yaitu kebutuhan yang menyangkut dengan jiwa, hati, pikiran, ketenangan kita. Gitu ya. Misalnya keperluan kita untuk berekreasi, keperluan kita untuk berwisata, keperluan kita untuk menyembah Tuhan kita. Gitu. Yang kedua adalah kebutuhan jasmaniyah, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik kita. Misalnya olahraga, istirahat, makan, dan lain-lainnya. Lalu jenis kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Pertama adalah kebutuhan individual, yaitu kebutuhan yang hanya diperlukan oleh seorang individu saja. Misalnya apa? Misalnya adalah kebutuhan akan kacamata bagi orang yang matanya minus atau silinder. Contohnya lagi adalah kebutuhan akan alat bantu dengar bagi orang yang pendengarannya itu sedikit terganggu atau terganggu gitu ya. Terus yang kedua adalah kebutuhan umum atau kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh banyak orang, diperlukan sama-sama gitu oleh banyak orang. Misalnya apa? Misalnya kebutuhan akan gedung sekolah, kebutuhan akan rumah ibadah, kebutuhan akan rumah sakit, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi saya rasa cukup sekian tentang kebutuhan dan keinginannya. Saya akan menjelaskan penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan yang pertama adalah kurangnya lapangan kerja. Yang kedua adalah kurangnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga terjadi konflik atau peperangan. Yang keempat perubahan iklim atau bencana atau pandemi. Yang kelima ketidakadilan sosial. Yang keenam kurangnya sumber daya alami. Yang ketujuh minim infrastruktur. Yang ke-8 pemerintahan yang acuh tak acuh. Yang ke-9 harga kebutuhan tinggi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Yang kedua ada kemiskinan relevan. Yang ketiga ada kemiskinan kultur. Yang kedua ada kemiskinan struktur. Saya akan menjelaskan dampak dari kemiskinan ini. Dampak dari kemiskinan ini adalah tertutupnya akses pendidikan. Yang kedua tingginya pengangguran. Yang ketiga pelayanan kesehatan memburuk. Yang keempat kematian meninggi. Yang kelima kriminalitas meningkat. Pencegah kemiskinan adalah rajin, tidak bergantung pada keadaan. Yang ketiga
mencerdaskan diri. Yang keempat, bantu yang ketiga bantuan dari pemerintah. Yang keempat, mempermudah akses kesehatan. Yang kelima, menstabilkan keamanan dan pemerintahan. Yang keenam, tidak mendewakan orang asing. Yang ketujuh, menstabilkan harga. Yang kedelapan, bantuan bagi UMKM. Karena tiada barang pengganti yang dapat menggantikan barang yang langka ini, sehingga terjadilah kelangkaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis dari kelangkaan. Pertama adalah kelangkaan sumber daya alam. Ya, seperti tadi yang saya bilang adalah kelangkaan bahan bakar atau batu bara ya. Jadi karena batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, makanya sangat mungkin batu bara ini mengalami kelangkaan karena memang penggunaan batu bara itu digunakan terus-menerus. Namun ya tiada pembaruan yang dapat memberikan batu bara yang baru, yang lebih banyak lagi gitu ya. Terus misalnya kelangkaan SDA ini ada misalnya adalah kelangkaan sumber daya tambang gitu. Jadi di Bangka ini kan kaya akan timah. Nah, timah ini apabila dikerok terus-menerus, sewaktu-waktu dia akan langka. Sangat mungkin kalau timah itu sewaktu-waktu akan langka dan harganya bakal melonjak. Itu adalah hal yang sangat mungkin. Karena apa? Karena timah ini dikerok terus-menerus setiap harinya oleh berbagai orang. Bahkan banyak tuh tambang inkonvensional sehingga menambah cepat kelangkaan dari timah ini. Terus yang kedua adalah kelangkaan sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia ini ya tadi, mungkin manusianya itu banyak gitu, namun keterampilannya itu di bawah rata-rata. Jadi percuma saja sebenarnya tetap terjadi kelangkaan sumber daya manusia. Terus yang ketiga adalah kelangkaan entrepreneurship atau kelangkaan kewirausahaan. Itu terjadi karena tiadanya atau sedikit orang yang dapat memanfaatkan suatu peluang untuk dijadikan bisnis, atau orang ini tuh tidak dapat memanfaatkan barang yang biasa menjadi barang yang luar biasa gitu, sehingga memiliki harga jual yang lebih tinggi gitu ya. Makanya bakal terjadi kelangkaan entrepreneurship. Dan yang terakhir adalah kelangkaan modal. Modal ini adalah sangat luas sifatnya. Bisa aja modal itu adalah kemauan yang kuat dari diri kita. Bisa saja modal itu adalah modal berupa uang, bahan baku, atau tempat, atau gedung, atau outlet gitu ya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari kelangkaan. Pertama adalah harga barang melonjak tinggi. Misalnya apa? Misalnya minyak goreng. Minyak goreng itu sempat mengalami kelangkaan. Ketika minyak itu mengalami kelangkaan, maka harganya akan melonjak tinggi. Karena semua orang ingin mendapatkan minyak tersebut gitu. Jadi beberapa orang ya memanfaatkan kesempatan ini gitu ya. Ya selain daripada itu, memang kalau suatu barang itu langka memang perlu pengorbanan gitu, sehingga ketika kita ingin membeli atau mendapatkan barang ini, kita harus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Terus yang kedua adalah kemiskinan meningkat. Ya tadi, karena harganya naik, harga barang-barang naik karena kelangkaan, jadi kemiskinan juga ikut meningkat. Angka kemiskinan juga ikut meningkat. Begitu juga pengangguran ini juga akan meningkat ketika terjadi kelangkaan. Kelangkaan di sini tuh maksudnya kelangkaan uang gitu untuk menggaji karyawan. Maksudnya kelangkaan modal gitu. Jadi ketika orang ingin bekerja, namun ya si
perusahaan ini tidak mampu untuk menggaji karyawannya ini sehingga pengangguran meningkat. Terus yang terakhir adalah kriminalitas meningkat karena orang-orang tuh selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi ketika barang ini langka dan mereka tuh tidak mampu memenuhi kebutuhannya, ya ada sebagian orang yang melakukan tindak kriminalitas seperti mencuri, membegal, atau bahkan membunuh orang gitu hanya untuk memenuhi kebutuhan dia pribadi. Nah, jadi walaupun kelangkaan ini sangat menyedihkan ya sebenarnya, namun kita dapat mengatasi kelangkaan ini. Pertama, dengan menghemat penggunaan sumber daya alam. Jadi kita tuh kalau kita menggunakan sumber daya alam tuh jangan boros-boros, jangan dibuang-buang. Karena walaupun melimpah ya, seandainya melimpah sumber daya alamnya, sewaktu-waktu sumber daya alam itu bakal tetap habis. Makanya kita tuh jangan maruk, jangan boros, jangan egois gitu. Kita harus dapat manfaatkan sumber daya alam ini dengan bijak. Terus yang kedua adalah mencari sumber daya pengganti gitu. Misalnya solar ini tuh langka kan sebenarnya. Kayak jumlah solar ini tuh sangat sedikit. Namun kita orang-orang berusaha untuk mencari pengganti dari solar sehingga terciptalah biosolar yang dapat menggantikan solar. Alhamdulillah. Terus yang ketiga adalah menyusun skala prioritas gitu. Jadi kalaupun emang terjadi kelangkaan, kita susun skala prioritas. Apa yang harus menjadi hal yang utama yang harus kita penuhi terlebih dahulu gitu, sehingga kebutuhan kita tuh tetap terpenuhi walaupun terjadi kelangkaan. Nah, mengenai skala prioritas ini lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya oleh Tiara. Namun sekarang saya ingin melanjutkan dulu cara mengatasi kelangkaan ini. Lanjut adalah dengan cara caranya adalah dengan kita menjaga kelestarian lingkungan. Ketika kita melakukan kerusakan lingkungan, maka alam tidak akan lagi menyediakan kebutuhan untuk kita. Misalnya kita membuang deterjen ke tanah gitu, sehingga terjadilah pencemaran tanah. Maka ketika kita ingin menanam pohon di sana, tidak akan tumbuh dengan subur, tidak akan tumbuh dengan baik karena ulah kita sendiri. Sehingga Sehingga akhirnya kebutuhan kita pun tidak terpenuhi itu ya. Terus langkah selanjutnya kita juga dapat melakukan suatu hal yang kecil yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Misalnya dulu mungkin sampai sekarang juga sempat terjadi kelangkaan cabai gitu. Nah, kita sebagai manusia kita dapat menanam cabai itu di rumah kita sendiri, karena cabai ini ya sebenarnya tinggal tanam aja, nanti cabainya bakal tumbuh sendiri. Cabai ini tidak terlalu susah untuk menanamnya dan tidak memerlukan space yang terlalu besar gitu ya. Atau kalau teman-teman semuanya punya lahan yang gede gitu ya, kan dulu tuh pas Lebaran Idul Adha kemarin sempat terjadi kelangkaan sapi gitu karena sapinya sakit atau banyak yang mati. Nah, kita bisa beternak sendiri gitu walaupun memang agak susah. Disesuai aja sama kemampuan yang kita miliki. Itulah. Mulai dari hal kecil nanti insya Allah bakal keterusan sampai hal yang besar sehingga keperluan kita tetap terpenuhi walaupun di luar sana barang-barang tersebut langka. Itu lalu adalah langkah selanjutnya kita dapat melakukan menggali informasi yang lebih banyak terkait ilmu ekonomi dan mengamalkan ilmu ekonomi ini sehingga kita dapat memanfaatkan peluang yang lebih lagi itu ketika kita telah teredukasi mengenai ekonomi. Itu baik, saya rasa sekian penjelasan tentang kelangkaan ini. Sekarang penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini akan membahas tentang skala prioritas. Skala prioritas adalah pengurutan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya.
Hal yang penting dalam menyusun skala prioritas yang pertama ada kemampuan finansial, status sosial, dan lingkungan. Dan contoh skala prioritas kebutuhan adalah sebagai berikut. Prioritas 1, isinya ada kebutuhan primer, kebutuhan sekarang, kebutuhan jasmani. Prioritas 2, ada kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan, kebutuhan rohani. Dan salah satu kebutuhan tersier adalah Literasi keuangan adalah suatu aktivitas atau suatu proses yang menambah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan terhadap pengelolaan uang. Tingkatan well literate, sultiken literate, less literate, 4 not literate. Meliputi knowledge, 2 skill, dan 3 confidence. Manfaat 1. Mampu untuk mengelola dana, memanfaatkan suku bangsa, melunasi utang, menyiapkan berbagai tabungan dan dana darurat, serta kebutuhan finansial lainnya. 2. Transaksi keuangan meningkat. 3. Membuat ekonomi terdorong tumbuh dan mensejahterakan rakyat. Aspek 1. Pengetahuan uang dasar. 2. Pengelolaan uang. 3. Manajemen pengkreditan. 4. Tabungan dan investasi. 5. Manajemen risiko. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi di Indonesia. Ekonomi di Indonesia menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menjadi urutan ke-17 ekonomi terbesar atau berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal keseimbangan kemampuan berbelanja. Setelah krisis moneter tahun 1997, pemerintah mengambil alih sebagai besar aset sektor swasta melalui akuisisi pinjaman bank sejak tahun 1999. Ekonomi Indonesia telah pulih, pertumbuhan meningkat pada tahun 2012. Indonesia menggantikan India sebagai ekonomi G20 dengan pertumbuhan tercepat kedua. Indonesia menghadapi resesi pada tahun 2020 ketika pertumbuhan ekonomi anjlok hingga minus 2,7%. Akibat pandemi COVID-19 ini adalah pertumbuhan terburuk sejak krisis moneter pada tahun 1997. Ada beberapa manfaat dalam belajar ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi memiliki segudang keterampilan yang berharga. Belajar ekonomi juga mengembangkan kemampuan dalam berbagai hal. 2. Peluang kerja lebih beragam. Berbagai keterampilan yang dikembangkan melalui belajar ekonomi akan membuka banyak peluang karir dengan bagi lulusannya. 3. Kita dapat bersikap terkait isu ekonomi yang sedang terjadi. Karena Anda serius mempelajari ekonomi, maka Anda akan memiliki lulusan lebih luas dalam bidang ekonomi dibandingkan orang awam. 4. Menghilangkan atau mengurangi berbagai masalah ekonomi. Dengan belajar ilmu ekonomi, kita dapat mencari tahu hal-hal yang dapat membuat masalah ekonomi sehingga kita dapat menghindarinya. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.